Berikut adalah ceramah panjang berdasarkan kisah wanita pezina yang memberi minum anjing, dilengkapi dengan pelajaran moral, dalil, dan refleksi kehidupan. Cocok untuk pengajian umum, khutbah, atau ceramah keislaman. Ceramah Islami, wanita pezina masuk surga karena menolong anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendahuluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kebaikan kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Sebaliknya, dosa besar yang dilakukan berkali-kali pun bisa Allah ampuni jika hamba itu bertobat atau ada satu amal yang diridhainya. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah menakjubkan, sebuah pelajaran hidup tentang rahmat dan ampunan Allah, serta pentingnya menolong makhluk hidup, bahkan hewan sekalipun. Kisah, wanita bezina yang masuk surga sahabat sain, bainama kalbun yutifu birakiyat, kada yaqtuluhu al-atash. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. Suatu ketika, ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur karena kehausan yang sangat, hampir mati. Lalu, seorang wanita pezina dari Bani Israel melihatnya, maka ia melepaskan sepatunya, lalu mengambil air dengan sepatu itu dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya karena perbuatannya itu. Lalu Bukhari nodiri mesam nambu. Subhanallah, wanita yang dikenal sebagai pelaku dosa besar, yang dalam pandangan manusia mungkin dianggap hina dan kotor, namun karena satu tindakan kasih sayang kepada seekor anjing, ia mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga. Pelajaran penting dari kisah ini, rahmat Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tak peduli seberapa besar dosa seseorang, selama ia melakukan amal dengan keikhlasan dan kasih sayang, Allah bisa memberikan ampunan tanpa batas. 2. Jangan meremehkan amal kecil. Mungkin hanya memberi air kepada seorang anjing, tetapi itu dilakukan karena empati. Menyelamatkan makhluk Allah dari kesengsaraan, itu sangat berharga di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. 3. Kasih sayang kepada sesama makhluk. Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk di bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Termasuk kepada hewan yang sering kita anggap sepele. Islam sangat menekankan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk Allah. 4. Keikhlasan lebih penting dari besarnya amal. Yang menjadikan amal itu diterima bukanlah besar kecilnya, tetapi niat dan keikhlasan. Wanita itu tidak berniat pamer, tidak ingin dipuji. Ia hanya melihat makhluk Allah yang kehausan, lalu tergerak untuk menolong. Itu cukup untuk membukakan pintu surga baginya. Bandingkan kisah lawan dari ini. Dalam hadits lain, Rasulullah juga menyebutkan, "Dakhalati imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha, fala hiya at'amatha, wala hiya taraktha ta'kulu min khashashil ard hatta matat." Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung, tidak ia beri makan, dan tidak ia biarkan mencari makan sendiri hingga mati. 2 kisah kontras. Wanita pezina masuk surga karena menolong hewan. Wanita ahli ibadah masuk neraka karena menyiksa hewan. Refleksi untuk kita. Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama? Apakah kita punya hati yang peduli kepada makhluk Allah? Jangan remehkan amal sekecil apapun.
Bisa jadi satu senyum, satu bantuan kecil, atau satu sedekah air bisa jadi pembuka surga. Penutup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kita cepat berputus asa dari rahmat Allah. Dan jangan pula kita merasa cukup hanya dengan ibadah ritual, namun kering dari kasih sayang dan amal sosial. Mari kita isi hidup ini dengan hati yang ikhlas, amal yang bermanfaat, kasih sayang kepada semua makhluk. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pengingat bahwa surga bisa terbuka karena hal yang mungkin kita anggap kecil jika dilakukan dengan ikhlas dan cinta. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.